Selebtuber, momen Lebaran Idul Fitri selalu punya cerita menarik dari kalangan selebritis tanah air. Tak hanya soal baju seragam yang kompak, tradisi unik dalam menyambut hari kemenangan pun selalu jadi perbincangan hangat netizen. Salah satu yang mencuri perhatian adalah keluarga Atta Halilintar. Di tengah kesibukannya sebagai konten kreator nomor 1, Atta punya cara tersendiri untuk memaknai bulan suci dan hari raya. Bagi Atta, Ramadan dan Lebaran adalah waktu yang tepat untuk mempererat kedekatan dengan Sang Pencipta sekaligus keluarga besar. Selain itu, tradisi maaf-memaafkan dan sholat Id bersama juga tak pernah lewat. Bicara soal Lebaran nih guys, tentu tak lepas dari tradisi bagi-bagi THR. Namun bagi Atta Halilintar, prioritas utama THR bukan hanya untuk keluarga, tapi juga untuk orang-orang di balik layar. Keluarga Halilintar mungkin tradisinya ya yang pasti saling maaf-maafan, sholat Id bareng, dan tadi juga aku habis sama bukber keluarga Ger Halilintar karena ibuku juga ada ulang tahun, jadi tadi sekalian silaturahmi. Intinya kan di bulan Ramadan ini bulan suci, bulan penuh berkah, bulan untuk menjalin silaturahmi. Insya Allah di bulan ini kita tambahkan, kita eratkan, kita tumbuhkan lagi. Iktikafnya di rumah, kita hari ini malam 23. Alhamdulillah nih kita ada kegiatan positif, main bola plus kajian, dan juga berada juga nih ada santunan juga, Masya Allah. Atta menegaskan bahwa memberikan apresiasi kepada karyawan adalah hal wajib. Baginya, THR adalah bentuk rasa syukur atas kerja keras tim yang sudah menemani perjalanannya selama setahun penuh. Ya, lebih ke seru-seruan aja sih, bagi-bagi bareng-bareng. Yang penting tuh THR buat karyawan sih. Kan banyak ya, jadi kita di bulan Ramadan ini juga meningkatkan kerjaan lagi, karena kan di bulan ini juga kita harus mengapresiasi yang bekerja sama kita juga lebih baik. Bapak Atta berarti ngasih buat adik-adik gak sih? Bapak Atta ngasih buat adik-adik untuk dibagi-bagi? Masak daging, masak ayam, masak nasi. Berapa orang yang dibagi? ngasih buat adik-adik mungkin Bapak Atta. Udah main. Bang Atta satu lagi. Bang Atta soal podcast Aurel. Podcast Aurel yang bilang Sementara itu, Habib Usman dan sang istri Kartika Putri memilih rayakan Lebaran di Tanah Suci sembari jalani ibadah umroh. Habib Usman mengungkapkan bahwa tahun 2026 ini menjadi momen pertama kalinya ia dan keluarga termasuk Kartika Putri dan anak-anak merayakan Idul Fitri di Mekah dan Madinah sambil menjalankan ibadah umroh. Mereka diketahui berangkat sejak 19 Maret 2026 lalu. Fitri itu berangkat untuk umroh tanggal 19 insya Allah berangkat. Jadi insya Allah tanggal 19 kita berangkat terbang ke langsung Jakarta, Jeddah kita naik train menuju Madinah. Kita Madinah dulu baru ke Mekah. Sebetulnya saya udah punya tiket pesawat itu Qatar atau Doha. Itu di tanggal 20 kurang lebih tanggal 20 pesawat sore. Jadi tanggal 20 pesawat sore dan belum di reschedule juga dan belum di batalin juga intinya. Dan prinsipnya insya Allah tanggal 20 karena Doha belum bisa ada yang terbang, jadi kita alternatif pakai pesawat yang lain. semua keluarga nih pada gimana? Iya, semua keluarga. Rencananya kita full semua keluarga berangkat, termasuk anak saya yang di Tarim nyusul ke dari Sewun ke Jeddah. Kenapa harus Lebaran di sana para keluarga mungkin? Kenapa harus Lebaran di sana? Karena anak saya tuh dari usia 4 tahun, Kalisa itu kalau full puasanya dia minta umroh. Jadi 4, 5, 6 dan udah kurang lebih sekarang 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, dan 3 tahun berturut-turut dia puasa, alhamdulillah. Masih konflik Timur Tengah masih kayak gini kondisinya, Bib? Sekarang kondisinya di Timur Tengah itu masih gencatan senjata dan Iran masih menyerang Israel, dan kemungkinan kemungkinan Iran belum bisa menghentikan peperangan tersebut karena mengingat kita tahu bahwasanya pemimpin tertingginya meninggal dunia. Antisipasinya gimana, Bib? Mungkin Merasa khawatir nggak sih, Bib, dengan Lebaran di Mekah mungkin ini yang pertama kali. Kalau misalkan terbang ini pertama kali. Keputusan ini diambil salah satunya untuk memenuhi janji kepada anak mereka, Kalisa, yang meminta hadiah umroh jika berhasil menjalankan puasa secara penuh. Anak-anak mereka pun merasa sangat antusias untuk beribadah sekaligus bertemu sang kakak yang sedang menempuh pendidikan di Tarim.
Meski situasi di Timur Tengah sedang memanas akibat konflik Iran-Israel, Habib Usman mengaku tidak merasa khawatir. Ia meyakini bahwa maut ada di tangan Allah dan niat mereka adalah untuk beribadah. Ia juga menjelaskan bahwa lokasi ibadah di Jeddah, Mekah, dan Madinah cukup jauh dari titik konflik. Landing di Jeddah tuh ada di sebelah kiri. Jadi konfliknya itu ada di sebelah kanan. Jadi lumayan jaraknya sangat-sangat jauh. Jadi Iran menyerang ke Israel. Kita ada di daerah Jeddah, Mekah, Madinah. Jadi jaraknya jauh. Mungkin rudalnya kelihatan mungkin. Jauh. Kalau khawatir ya nggak khawatir lah. Kenapa nggak khawatir? Umur udah di tangan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menentukan kapan kita mati, kapan kita dicabut nyawa. Jadi bismillah, jalanin. Kita tujuannya ibadah karena udah diniatin dari kapan kita niat ibadahnya. Niat ibadah kita bukan baru-baru ini. Bukan ketika konflik saya niat terbang, enggak. Tapi sebelum konflik saya udah booking hotel, saya sudah booking hotel di Mekah Madinah, udah pesan tiket pesawat dari jauh-jauh hari, udah niat buat terbang. Jadi saya rasa ini udah niat, udah jalan, bismillah. Dan teman-teman saya, murid saya, saudara saya, kemarin pun banyak yang terbang. Banyak yang terbang untuk melaksanakan umroh di malam Lailatul Qadar. Saya rasa pasti ada perbedaan, nggak mungkin nggak. Yang namanya daerah lagi dalam keadaan konflik. Sebetulnya Saudi sendiri nggak ada konflik. Saudi sendiri itu yang dibom atau yang dihajar adalah tempat markas dari Amerika Serikat atau Israel. Jadi dia hantam adalah orang-orang yang memerangi Iran. Tapi kalau Saudi sendiri kan nggak memerangin, nggak akan diserang. Jadi negara-negara yang ada di situ mau Uni Emirat Arab, mau Qatar dan lain sebagainya itu insya Allah nggak akan serang Iran. Insya Allah, karena mereka yang Iran serang itu adalah mereka yang notabene menyerang Iran. Insya Allah aman ya, Bib? Insya Allah aman, insya Allah. Dan saya dapat kabar kalau nggak salah kemungkinan akan terjadi perdamaian dalam waktu dekat ini. Berapa lama? Karena rudal-rudalnya Iran di luar batas pemikiran mereka semua. Bib, kalau dari schedule mungkin berapa lama rencananya di sana, Bib? Rencana kita di sana sebetulnya tadi 10 hari. Karena jalannya agak cepat, mungkin bisa 11 atau 12 hari. Antusias anak-anak seperti apa? Wah, mereka senang banget mau umroh ibadah di sana, semuanya happy. Gembira, apalagi mau ketemu kakaknya kan di sana. Kartika gimana, Bib? Persiapannya, Istri gimana, Bib? Mungkin akan lebaran Kenapa? pertama kali. persiapan Kartika seperti apa mungkin di sana untuk menjelang? Kalau Kartika sih bismillah, tawakal jalan. Waduh, gimana menurut kalian nih Selebtubers? Kebayang gak sih lebaran di Tanah Suci di tengah ketegangan perang Iran-Israel? Semoga tetap aman-aman aja ya di sana. Dan kita percaya nih, Iran memang hanya menyerang Israel dan Amerika, bukan negara lain.